Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Subang Berdaya yang dirahmati Allah. Dalam sejarah ada satu orang yang dikenal sebagai orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Uwais adalah sosok pemuda soleh yang sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita yang tua dan lumpuh. Dari beberapa sumber didapati bahwa Uwais memiliki penyakit sopak yang membuat kulitnya belang-belang. Dia merupakan orang fakir yang ada di Yaman yang ingin sekali bertemu dengan Rasulullah namun tidak pernah kesampaian. Mari kita simak kisah singkat dari Uwais Al-Qarni ini, berikut hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Yang pertama, pada satu kisah ibunya Uwais ingin sekali melaksanakan haji. Namun perjalanan itu sangatlah jauh, Yaman ke Mekah. Perlu melewati padang pasir yang tandus dengan cuaca yang sangat panas. Sedangkan Uwais adalah orang yang miskin yang tidak memiliki kendaraan untuk melakukan perjalanan jauh seperti itu. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Uwais? Dan pelajaran pertama dari kisah ini adalah tentang pentingnya sebuah persiapan. Untuk mengabulkan permintaan ibunya, Uwais melakukan latihan fisik setiap hari dengan keras. Dia menggendong anak lembu naik turun bukit. Anak lembu itu lama-kelamaan akan semakin berat dan tubuh Uwais pun menjadi semakin kuat. Perjuangan ini memang tidak main-main karena keinginannya ingin mengabulkan keinginan ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Sahabat Subang Berdaya yang dirahmati Allah, lantas apa pelajaran dari kisah pertama ini? Pentingnya sebuah persiapan. Kemudian jika kita ingin menginginkan sesuatu, maka perjuangkanlah dengan ikhtiar. Ada pepatah mengatakan, manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Kembali ke kisah Uwais Al-Qarni. Pelajaran kedua adalah tentang berbakti kepada orang tua, khususnya seorang ibu. Selain melakukan latihan fisik, ia juga menabung bahan makanan sebagai bekal perjalanan. Hingga akhirnya memasuki musim haji, melalui punggung sang anak, Uwais Al-Qarni, ibu Uwais ini bisa menunaikan haji. Melakukan perjalanan yang sangat jauh, Uwais rela menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah untuk memenuhi keinginan ibundanya. Sampai di Mekah, dengan semangat Uwais menggendong ibunya melakukan tawaf di depan Ka'bah. Uwais berkata, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu." Lalu sang ibu berkata, "Bagaimana dengan dosamu, nak?" Dengan penuh ketulusan Uwais menjawab, "Terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukup ridho dari ibulah yang akan membawaku ke surga." Sahabat Subang Berdaya yang dirahmati Allah, kisah haru Uwais Al-Qarni ini seharusnya menyadarkan kita semua betapa pentingnya memuliakan orang tua. Tidak heran pula ketika Rasulullah SAW menyuruh semua umat manusia untuk mencari surga melalui keriduan orang tua, khususnya ibu. Ridallah fi ridal walidain. Keriduan Allah itu tergantung keriduan orang tua. Bahkan ada hadis yang menjelaskan surga itu berada di telapak kaki sang ibu. Sahabat Subang Berdaya, hikmah yang ketiga, Uwais pernah pergi ke Madinah hendak menemui Rasulullah, namun tidak kesampaian juga karena Rasul sedang tidak di rumah. Sementara ibunya berpesan, "Uwais, segera pulang jika selesai urusanmu." Akhirnya Uwais hanya menitip salam kepada istri Nabi, dan kedatangannya itu diceritakan kepada Rasulullah oleh istrinya. Rasul pun berpesan kepada sahabat Umar dan Ali. Begini pesan Rasulnya, "Di zaman kalian nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kalian. Carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia, mintalah doa untuk kalian berdua." Sahabat Subang Berdaya yang dirahmati Allah, apa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini? Fakta bahwa Uwais lebih dikenal di langit ketimbang di bumi itu benar adanya. Disinilah letak kemuliaan seorang manusia itu diukur dari ketakwaannya, bukan dari yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisiku adalah yang paling bertakwa.
Sahabat Subang yang berdaya yang dirahmati Allah, semoga kita dapat mengambil manfaat dari kisah ini untuk menjadi manusia yang lebih bertakwa. Subang berdaya, insya Allah masyarakatnya sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.